Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 23 April 2020. Apa kabar hari ini? Semoga aja sehat-sehat ya. IHSG kita kebetulan lumayan bagus hari ini, ditutup plus 0,57% ya. Sekarang IHSG itu ada di angka 4.594. Sepertinya di chart kita punya IHSG itu belum sanggup menembus kita punya Fibonacci 38,2 ya, masih tertahan di sekitar 38,2. Dengan demikian kita punya pandangan bahwa IHSG akan sanggup mencapai 5030 itu masih cukup oke. Kita masih tetap memegang analisa yang terdahulu, tetapi dengan catatan sekarang agak lebih hati-hati. Saya sudah berhenti untuk melakukan pembelian, mengingat IHSG kayaknya udah mulai bergerak sideways, entah kapan bergerak naik yang lebih tinggi. Makanya saya udah mulai berhenti membeli, udah mulai lihat-lihat kalau ternyata ada tanda-tanda perlemahan pada IHSG, saya akan melepas semua posisi yang saya miliki. Sejauh ini sih IHSG masih kelihatan oke, masih oke, tetap target saya di atas itu masih terlihat cukup bagus. Cuman dengan penampilan seperti ini, kalau besok tidak sanggup menembus kita punya high yang ada di sekitar 4.670-an ini ya, upper shadow candle merah ini, itu kalau nggak sanggup tembus di atas itu, saya kira saya akan memilih untuk lebih berhati-hati, bahkan mungkin mulai melepas sebagian posisi yang saya miliki. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Kawan-kawan yang kebetulan trader saham Indonesia ataupun yang memiliki minat yang sama terhadap analisa teknikal, jangan lupa langsung saja subscribe. Dan teman-teman selalu boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Hari ini adalah tarawih pertama ya buat kawan-kawan yang akan menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah. Nah, ibadah puasa itu biasanya selalu menyenangkan ya. Bulan puasa itu selalu menyenangkan. Sore hari sangat banyak pilihan, mau jajan apa menjelang buka puasa. Ada takjil macam-macam dijual. Wah, selalu menyenangkan di bulan puasa itu. Kita berharap aja bulan puasa tahun ini bisa berjalan lebih lancar, meskipun mungkin ada imbauan untuk tidak tarawehan rame-rame di masjid ya. Semoga aja semuanya bisa kita lewati bersama dengan hasil yang lebih baik. Mari kita lihat SMGR. Oke, SMGR kemarin candlenya tinggi ya, warna hijau, besar, volume juga meningkat ya, tinggi banget kemarin. Tapi hari ini warna merah. Selanjutnya ini kita mau jalan kemana nih SMGR? Teman-teman bisa selalu meletakkan langsung support di sini. Lihat, ini adalah support. Teman-teman lihat di sini dia mantul, di sini dia mantul. Teman-teman bisa katakan ini support. Teman-teman boleh menguji apakah ini adalah double bottom atau enggak. Caranya menguji itu di sini kita lihat ya, volumenya ada di sekitar sini. Di sebelah kanan ternyata volumenya lebih tinggi. Nah, ini kita nggak bisa katakan sebagai double bottom. Biasanya yang sebelah kiri itu lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Baru kita lebih enak mengatakan ini adalah double bottom. Sedangkan untuk titik konfirmasi, teman-teman bisa letakkan ada resisten di sini ya. Ini kalau benar double bottom, ini teman-teman selalu katakan sebagai neckline. Jadi pada saat harga SMGR berhasil menembus area kotak merah, itu adalah sinyal buy. Tapi kalau kita melihat seperti ini, ya kayaknya agak sulit ya. Satu candle hijau dengan volume yang meningkat sebesar ini belum bisa kita jadikan sebagai suatu penanda bahwa saham ini akan benar-benar mantul. Lebih baik teman-teman menunggu sampai terjadi higher high, kemudian ada higher low, barulah kita mulai melakukan pembelian. Kalau seperti ini kan masih 50-50 ya. Kita masih katakan ini sebagai fase sideways. Kalau sudah ada terjadi higher high, higher low, atau kita katakan sudah terjadi uptrend, itu akan ada sangat banyak kesempatan untuk membeli. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menunggu saat itu aja, nggak usah terlalu buru-buru. Seorang trader itu tidak perlu menebak-nebak di mana bottom, di mana harga akan mantul. Walaupun kita bisa menentukan di mana, kapan saatnya harga akan mantul. Dengan menggunakan teknik-teknik untuk mencari dead cat bounce itu bisa kita dapatkan. Tapi kan nggak harus melakukan hal-hal seperti itu. Lebih aman kalau sudah terjadi uptrend, kita bisa ikut kapan aja. Yang penting udah ada uptrendnya duluan.
Itu aja prasyaratnya untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya kita punya auto. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini lebih kelihatan ya. Kita punya support dan resisten di atas ini udah terlalu jauh. Paling pertama kita akan letakkan support, ini ada di sini ya. Bisa kita katakan ini sebagai support. Kelihatan ini adalah titik terendah. Dari sini dia udah mulai mantul. Kemudian untuk resisten, teman-teman bisa tentukan ada di atas sini. Ini lebih mudah ya. Kelihatan bahwa memang dia sampai di area kotak merah, kemudian dia berbalik turun. Apakah sekarang saatnya dia akan rebound, akan mantul lagi? Kalau sekarang auto akan mengalami rebound, dia akan mantul naik, maka teman-teman katakan ini sebagai area support. Tapi ini support paling dekat ya. Ya, kalau ada udah pantulan pada saat ini auto kembali bergerak naik, teman-teman akan mengatakan ya saya udah melihat terjadinya higher high dan ada higher low, karena low-nya ini kan ada di dalam area kotak kuning, sedangkan low di sini ini masih ada di atas, di bagian atas area kotak kuning. Jadi saya kira ini bisa menjadi suatu pertanda yang baik. Tinggal teman-teman sekarang mengatur cara entry-nya, mau entry sekarang dengan resiko ternyata ini masih berjalan turun, sedikit turun ke area kotak kuning di bawahnya. Nah, teman-teman kan akan menghadapi cut loss, tapi tidak terlalu besar. Atau teman-teman mau menunggu sampai memang auto ini bergerak di atas kotak merah, sehingga teman-teman udah melihat ada higher high lagi. Dengan demikian kan konfirmasinya udah lebih kuat, lebih nyaman bahwa memang kita udah melihat higher high dan higher low, sehingga kita bisa dengan lebih percaya diri untuk entry. Kalau sekarang ya boleh aja, karena kita udah lihat juga ada higher low ya, semoga aja tidak ada lagi low yang lebih rendah, sehingga memang ini saatnya auto akan berjalan naik. Tetapi bagaimana seandainya auto itu hanya bergerak sideways di antara kotak kuning dan kotak merah? Ya, teman-teman bisa mengambil cuan tentu saja di area kotak merah ya. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan kalau beli sekarang low risk, karena begitu dia turun di bawah kotak kuning, teman-teman bisa melarikan diri dan masih ada kemungkinan untuk dapat cuan sampai ke kotak merah. Tetapi teman-teman yang masuk setelah auto ada di atas kotak merah itu tentu saja lebih panjang perjalanannya ke atas ya, lebih nyaman karena ada higher high dan higher low ya, diharapkan tren naiknya itu berlangsung cukup panjang sehingga kemungkinan untuk dapat cuan itu lebih besar, tidak perlu keluar masuk ya. Saya kira resiko yang dihadapi pada saat dia menembus area kotak merah itu juga masih bisa dibatasi, masih cukup kecil, karena begitu dia menembus area kotak merah dan teman-teman melakukan pembelian, dengan demikian teman-teman punya area cut loss ada di area kotak merah, karena kotak merahnya akan berubah menjadi support, sehingga ya resikonya sama aja, resikonya tetap kecil, tetapi dengan konfirmasi bahwa benar-benar auto sudah dalam perjalanan naik. Kita lanjutkan dengan BMTR. Oke, BMTR kita punya area ini juga udah ketinggalan cukup jauh ya. Udah lama kita nggak lihat BMTR. Sekarang BMTR-nya udah ada di area yang cukup jauh di bawah. Sekarang ada di 218. Itu kita masih lihat ini masih ada di sekitar harga 400-an ya. Nah, jauh banget ini turunnya. Ada 50%. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ini auto kita udah lihat ada higher high dan ada higher low. Saya bisa katakan sudah lebih nyaman untuk melihat seperti BMTR ini. Teman-teman lihat ya, di sini dia low, di sini ada high, kemudian dia turun, tidak sampai menyentuh kita punya area kotak hijau, dia udah naik lagi membentuk new high di sini ya. Jadi high-nya ini udah ada di atas high sebelumnya, jadi kita katakan ada higher high. Kalau di sini beneran dia mantul, tidak membuat low yang lebih rendah lagi, artinya teman-teman udah melihat ada dua higher low dan ada dua higher high. Saya kira ini jauh lebih nyaman, ini jauh lebih membantu. Terlebih, teman-teman bisa melihat pada saat dia melakukan testing resisten area kotak merah ini ada volume yang cukup tinggi, dan pada saat terjadi koreksi, pada saat dia mulai bergerak turun, saat terjadi retracement, volumenya tiba-tiba mengecil. Kalau nggak bisa dibilang mengecil, volumenya tiba-tiba rata seperti volume-volume sebelumnya. Jadi kesimpulan saya, kemungkinan besar ini BMTR cukup bagus untuk kita ikuti.
Tentu saja nantinya teman-teman harusnya lebih waspada ya. Misalnya setelah BMTR mencapai area kotak merah. Kalau area kotak merahnya terlalu tinggi karena area kotak merahnya ada di 256 ya. Mungkin teman-teman sekarang boleh mulai lihat sekitar 240 kali ya. Dia ada di 240 menembus area kotak merah di 240, ya boleh diambil, boleh mulai ikutan beli. Dengan harapan BMTR-nya itu akan bergerak naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat kan memang sejauh ini ya trennya udah mulai terbentuk. Saya cukup senang kalau melihat pergerakan seperti ini. Saya kira ini patut diwaspadai. Teman-teman boleh lengket melihat lebih dekat lagi untuk saham BMTR ini. Kita lanjut dengan BBCA. Oke, BBCA ternyata ada di bawah kita punya area kotak kuning. Setelah mencoba area resisten di kotak merah, ternyata BBCA-nya malah turun ya. Malah turun, tembus di bawah area kotak kuning. Volumenya juga saya lihat masih rata-rata ya. Ya, volumenya dalam perjalanan naik dan turun ini kelihatannya masih rata-rata. Jadi kayaknya agak meragukan untuk mulai entry di BBCA kali ini. Saya pikir belum saatnya ya untuk entry di BBCA. Ya mungkin dia masih bergerak sideways. Kalau lihat pergerakan seperti ini belum ada pertanda yang terlalu jelas mengenai arah dari BBCA, makanya belum terlalu menarik lah menurut saya. Tapi kalau teman-teman dengan pertimbangan lain ingin mulai koleksi BBCA, saya kira nggak ada salahnya. Cuman ya jangan sekaligus entry, masih ada simpen peluru lagi, siapa tahu aja masih bisa dapat harga yang lebih rendah kan. Tentu saja teman-teman harus tetap mengingat membatasi risiko, jangan sampai karena namanya BBCA terus teman-teman lihat ada di bawah area kotak hijau masih terus ditambah lagi, masih terus beli. Ya enggak gitu juga kalau jadi trader kan. Kalau memang udah nggak memungkinkan ya mending kabur aja. Caranya ya masuk aja dikit-dikit dulu, masuk dikit pelan-pelan kumpulinnya. Kalau nanti toh dia jalan naik, beneran jalan naik, akan sangat banyak kesempatan untuk membeli BBCA dengan risiko yang lebih terkendali. Kita lanjutkan dengan Unilever. Nah, teman-teman ada yang nanya, Pak itu Unilever head and shoulder enggak? Inverse head and shoulder ya tepatnya ya. Karena kita lihat dia di bawah sini, ini adalah head, di sini adalah left shoulder, dan ini adalah right shoulder. Ya kita periksa aja volumenya. Volume di sini kita lihat tinggi, kemudian volume di headnya itu lebih kecil, dan volume di right shouldernya kayaknya lebih kecil ya daripada volume di area head. Ini bisa kita katakan sebagai inverse head and shoulder. Konfirmasi terjadi pada saat Unilever berhasil menembus kita punya neckline, kita punya resisten yang kotak merah ini sekarang. Nah, teman-teman bisa langsung membeli pada saat Unilever berhasil menembus area kotak merah. Dengan inverse head and shoulder, teman-teman bisa dengan lebih mudah untuk menentukan target sampai di mana kenaikan untuk harga Unilever. Misalkan saja kita punya jarak dari head ke neckline seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada 2197, maka target untuk naiknya juga sebesar itu. Misalnya ini 2197, kita akan mengatakan 2200 lah ya. Lebih mudahnya. Nah, kalau dia naik 2200, kita akan coba dari neckline naikkan lagi sebanyak 2200. Berarti kita punya target itu ada di sekitar 2200 yang gimana? Nah, di sini ya, 2200 ada di sekitar 9.700-an. Ya, target untuk Unilever minimal ada di 9.700-an. Saya kira itu cukup bagus untuk Unilever, ada 30%. Ini hanya dengan targeting inverse head and shoulder ya. Teman-teman lihat naiknya 2.200, maka dari neckline sampai ke target itu adalah 2.200 juga. Karena ini adalah target, saya akan warnai dengan warna merah ya biar lebih matching. Nah, ini warna merah, kemudian kita akan taruh kita punya resisten di atas ini. Ini akan jadi resisten, saya warnai dengan warna merah. Sementara ini neckline, saya akan warnai dengan warna kuning. Dan ini adalah support. Teman-teman bisa melihat ini support, saya ganti dengan warna hijau. Sekarang strategi membeli. Teman-teman boleh membeli besok langsung. Begitu dia buka langsung beli.
dengan harapan dia menembus neckline, itu saja. Atau teman-teman boleh tunggu sedikit, tunggu sejenak, dia akan naik untuk melakukan support testing di area kotak kuning ini. Dia akan turun dulu support testing untuk benar-benar meyakinkan bahwa kita punya neckline ini ada sebagai support. Benar-benar akan ditesting, kalau beneran support, barulah dia mantul. Inverse head and shoulder-nya itu terkonfirmasi dengan bagus. Sehingga kita lebih nyaman dan bisa lebih tenang untuk menargetkan sampai ke resisten di sekitar angka berapa nih? 9.700. Saya kira begitu lebih nyaman ya. Tapi itu ya tergantung strategi teman-teman aja. Besok beli dikit, yang penting punya dulu, kemudian dia naik. Kalau dia ada support testing, baru kita tambah lagi dengan lebih banyak. Ya itu bisa saja, bisa dilakukan seperti itu. Tergantung strategi teman-teman aja, maunya seperti apa. Selanjutnya kita lihat BRPT. Nah, BRPT kelihatannya lebih cemerlang ya, lebih bagus BRPT setelah dia naik beberapa waktu ini. Kelihatannya memang lebih bagus setelah meninggalkan fase sideways-nya. Dia diikuti dengan volume yang cukup besar. Saya kira ini bagus banget untuk teman-teman yang mau membeli BRPT. Sekarang dia sedang ada kebetulan sampai ke area resisten. Teman-teman bisa katakan ini sebagai resisten ya, yang kotak ini. Sekarang saya akan warnai dengan warna kuning. Selanjutnya kalau BRPT berhasil menembus area kotak kuning, teman-teman bisa menargetkan sampai ke resisten berikutnya, yaitu ada di angka 1500-an. Ini resistennya saya akan warnai dengan warna merah. Nah, teman-teman bisa melihat di atas ini, di area kotak merah, ini saya ganti dulu ya dengan warna hijau supaya jelas sebagai support. Nah, teman-teman bisa lihat di atas ini pada saat dia mencapai area resisten kotak merah ini adalah area resisten dan sekaligus merupakan all time high untuk BRPT. Nah, teman-teman bisa melihat untuk BRPT ini kalau dia berhasil sampai ke area kotak merah itu adalah all time high, dan saya tidak pernah meragukan saham-saham yang ada di area all time high. Apakah aman masuk sekarang? Saya kira kalau masuk sekarang bisa lebih aman. Teman-teman masuk sekarang dan berjaga-jaga di sekitar area kotak merah ya, di resisten kotak merahnya berjaga-jaga. Kalau memang kelihatannya belum cukup kuat, bisa dilepas dulu. Tapi kalau kemudian teman-teman belum berani untuk membeli BRPT, beraninya nanti kalau udah ada di all time high, ya nggak ada masalah juga. Itu semuanya tergantung profil resiko. Bisa mengambil sekarang, kalaupun kemudian nanti BRPT akan mengalami fase sideways seperti di sini, ya tidak masalah menunggu beberapa saat sampai terjadinya breakout lagi ya. Karena teman-teman bisa melihat dalam fase sideways, volume transaksinya rata-rata, kemudian pada saat bergerak naik, diikuti dengan volume transaksi yang membesar. Saya kira ini suatu pertanda yang cukup bagus untuk BRPT. Kita lanjut dengan Tele. Oke, Tele udah sampai di area resisten kotak kuning ya. Sekarang sedang kita katakan ya, sekarang kalau kita mau hitung sebagai support testing, ya oke juga. Teman-teman kan bisa mengatakan di sini ada support kecil yang sedang di testing. Nah, saya akan warnai dia dengan warna ungu supaya lebih kelihatan bahwa ya ini bisa kita katakan sebagai support test. Hari ini candlenya warna merah, tetapi volumenya tinggi. Apakah ini tidak mengkhawatirkan? Ya sebenarnya kalau teman-teman mau mengatakan hari ini candlenya merah, tetapi kita harus melihat bahwa high-nya itu lebih tinggi dari high kemarin, dan low-nya juga lebih tinggi dari low candle sebelumnya. Kita bisa katakan bahwa ini sebenarnya adalah candle naik. Terlepas bahwa kemudian besok masih akan turun untuk benar-benar meyakinkan lagi bahwa ini ada support atau enggak, ya itu bisa kita maklumi. Biasa aja kalau dia bergerak lebih kecil, asalkan volumenya juga tidak terlalu besar, saya pikir masih cukup wajar untuk saham seperti Tele ini. Jadi teman-teman bisa menunggu 1 atau 2 candle sampai benar-benar terlihat kotak ungu ini kuat sebagai support, baru ikutan membeli, atau bahkan bisa mulai membeli besok. Kalau takut ketinggalan, bisa mulai membeli besok, lalu
berjaga-jaga karena kita punya resiko kan juga nggak terlalu besar lah. Kalau begitu dia turun di bawah kotak ungu, kita bisa jualan dulu. Atau yang mau menunggu lebih lama lagi, boleh aja melakukan pembelian pada saat kita punya tele ini udah berhasil menembus area resisten kotak kuning. Kalau kita lihat dalam tahap ini, mungkin nggak terjadi pembentukan pattern seperti teman-teman yang lain, yaitu inverse head and shoulder. Berarti ini kita hitung sebagai left shoulder, ini head. Kemudian kita masih menunggu kalau terjadi right shoulder. Misalnya dia turun lagi ke area kotak hijau, kan itu adalah right shoulder. Lalu kita harus menunggu pada saat inverse head and shoulder-nya itu terkonfirmasi, yaitu pada saat tele berhasil menembus neckline yang warna kuning ini. Itulah kita katakan sebagai neckline, bahwa tele berhasil membentuk inverse head and shoulder, dan targetingnya kita bisa menggunakan lagi targeting inverse head and shoulder, sehingga resisten kotak merah kayaknya sudah bukan menjadi targeting untuk inverse head and shoulder. Jadi teman-teman di sini perlu mengelola, tergantung teman-teman ya, mau mengelolanya seperti apa. Apakah mulai membeli besok karena takut ketinggalan, tele akan segera naik melewati area kotak kuning, atau teman-teman mau bersabar, tunggu, siapa tahu aja dia turun dulu ke area kotak hijau baru bergerak naik, atau bahkan ternyata dia nggak turun, dia langsung naik bergerak menembus area kotak kuning, dan kita melakukan pembelian di situ. Ada banyak strategi untuk melakukan pembelian, dan saya yakin kalau harga sudah uptrend itu sangat banyak kesempatan untuk melakukan pembelian. Jadi nggak pernah ada kata terlambat sih kalau membeli pada saat saham sedang uptrend. Saya kira cukup ya sampai di sini hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.